Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Pengasih atas segala nikmat dan karunia-Nya. Pada saat ini kita bisa bertemu guna membahas salah satu topik kita, yaitu tentang pneumonia. Namun izinkan terlebih dahulu, nama saya Zainuddin. Saya pensiunan dari PT Angkasa Pura II, pengelola bandar udara, dan saat ini lebih berkecimpung di dunia pendidikan sebagai pengajar, juga sebagai asesor, dan di samping itu sebagai tenaga ahli di bidang infrastruktur di salah satu BUMN. Baik, kalau ketika pertama kali saya menerima buku dari Pak Gun, disampaikanlah bahwa sifat-sifat uang. Disebutkan pertama 100 sifat uang, 200, 300, 400. Saya sempat tertegun, apa ini? Mazhab apa gitu kan? Apakah ini perubahan dari Milton Friedman gitu kan, karena kita kenal mungkin adalah Milton Friedman itu monetaris, itu adalah menyanggah pendapat dari Keynes, apa seperti itu. Terus setelah kita lihat-lihat, oh ini berbeda, sementara yang kita pikirkan waktu itu adalah sifat uang itu harus punya sifat 6 gitu kan. 6 itu apa? Pertama, portability. Ya, dia mudah dibawa kemana-mana, uang itu harus mudah dibawa. Yang kedua, durability. Ya, tidak mudah rusak uang itu, harus, kecuali dirusak, itu lain persoalan. Yang ketiga adalah acceptability. Uang disukai dan diterima oleh semua orang. Disukai dan diterima, kalau nggak disukai, nggak ini kan. Yang keempat adalah standardizability. Dari harus punya bentuk, warna, dan memiliki ukuran yang tertentu. Yang kelima adalah stability, memiliki kestabilan atau tidak mengalami perubahan sehingga uang mudah dikenali. Yang keenam terakhir adalah scarcity. Apa itu? Jumlah uang yang tidak berlebihan dan tidak terbatas, namun bisa memenuhi kebutuhan. Nah, kalau kita waktu masih belajar itu kan ada kan kurva ISLM itu kan, sesungguhnya bagaimana mengharmonisasikan antara uang beredar dengan jumlah barang dan jasa di satu negara. Gunanya untuk apa? Menjaga stabilitas supaya kita tidak terjadi inflasi, apalagi hiperinflasi. Walaupun inflasi itu penyebabnya kan dua ya, ada cost push, bisa demand pull, itu penyebab inflasi. Sehingga kalau kita ingat zamannya Pak Harto dulu ada namanya kebijakan tight money policy, mungkin masih ingat ya. Itu ketika itu yang menjadi Menteri Keuangan kalau nggak salah Pak C.P. Sumarlin. Beliau karena inflasinya tinggi, beliau mengangkat tidak jumlah uang beredar terbatas. Padahal uang beredar terbatas itu mengganggu investasi, mengganggu pembangunan. Tapi karena saking banyaknya tidak seimbang, maka beliau melakukan tight money policy. Oke. Nah, yang kita pelajari di bukunya Pak Gunawan ini, kita lihat uang itu apa sih? Ternyata itulah yang menyebabkan uang itu tafsirannya banyak itu. Jadi bagaimana uang itu adalah disebutkan sebagai kredit bank. Uang itu kredit bank, gitu kan? Uang itu loan, gitu kan? Uang itu power, kekuasaan. Dan yang punya uang, dia punya kekuasaan yang lebih tinggi. Uang itu juga capital gain, gitu. Uang itu ya modal. Itu pandangan uang di textbook ini. Apakah hipotesa ini bisa diterima? Tentunya membuktikan adalah masyarakat gitu ya, karena ini pola pikir yang baru yang digali oleh Pak
Gunawan. Nah, kalau kita lihat pola pikir UMKM, uang itu profit, ya kan? Uang itu modal gulakan, uang itu investasi, uang itu resiko usaha. Itu pandangan UMKM. Ini maksudnya apa sih? Kalau UMKM itu untuk menumpuk kekayaan itu kan berasal dari laba bersih, ya, dikumpulkan menjadi aset, gitu kan? Kalau cara itu ya lama memang, gitu kan? Berbeda dengan konglomerat, cara berpikirnya tidak seperti itu, ya. Nah, pola pikir dari pengusaha atas, uang itu capital gain, kenaikan nilai aset. Gimana caranya? Ya kalau contohnya beginilah, tanah di Tangerang ini saja atau di Soekarno-Hatta, waktu beli, saya kebetulan waktu pembangunan itu ya ikut terlibat gitu. Itu harga tanah seingat saya 500 perak itu per square meter. Zaman itu sih dolar kalau nggak salah sekitar berapa ya, antara 200-300 rupiah gitu lah. 500-600 rupiah lah kira-kira dolar itu, ya. Tapi sekarang hari ini kita lihat untuk memperluas itu, untuk luas landasan sebelah utara, jutaan bilangannya per meternya, berapa kali lipat itu kan, sehingga yang semula dibutuhkan ratusan hektar hanya bisa pilih 220 hektar, ya. Karena tidak, biayanya sangat mahal. Uang top term of payment, tempo kredit, subdistributor gitu. Uang adalah omset, cash on hand, tertahan. Jadi yang disebut uang itu ya omset. Uang itu kredit distributor, gitu kan. Uang itu pinjaman grosir, ini juga benar semua itu. Karena uang itu kan ada, kita kenal M1, M2, tapi ini ada M lain gitu ya. Jadi sehingga jumlahnya semakin besar. Pola pikir UMKM berbeda. Kredit itu ya utang harus dilunasi, bunganya tinggi. Ini disebutkan 3% per bulan. Coba bayangkan, 3% per bulan gede banget loh ya. Setahunnya berapa? Asumsinya linear aja kan sudah 36%. Itu besar sekali. Gitu. Jadi kalau pinjem, memang kalau kita lihat itu, kalau kita pergi ke pasar itu, tukang bakul-bakul itu pinjem di UMKM, pagi pinjem 2 juta, nanti sore ngembaliin 2.200.000. Itu kalau dipersentasekan kan mahal sekali. Oh kalau gitu orang kecil ditekan dong. Ya itu realita hidup itu kan. Contoh lagi misalnya kita kredit motor. Kredit motor tuh bunganya mungkin paling bisa mencapai, bisa 18 sampai 20 barangkali. Tapi kalau kredit mobil paling banter hanya 8%. Nggak sampai 10%. Artinya lebih murah kan. Subsidi dong orang kaya dengan orang miskin. Nah, ya itulah realita hidup gitu kan. Faktanya ya laku itu ya. Nah, juga pengusaha, kredit itu jangka 10 tahun dengan jaminan gitu kan. Kredit itu financing, pembiayaan jangka panjang, bunganya 6-7%. Ya, tadi kan 1 bulan itu 6-7% per tahun loh. Kalau asumsinya tidak berbunga kan berapa? 36. Kalau tidak bunga-bunga, kalau bunga berbunga tiap bulan itu naik 3%, bunganya yang bulan sebelumnya kan kena 3% terus kan, compounding. Pasti lebih dari 36. Katakanlah misalnya 40%. Di sini cuma 6% loh. Ya. Makanya itulah kalau kecil itu cenderung lemah, ya. Oke, terus uang ini beredarnya demikian banyak itu. Cenderung naik terus. Pernah nggak turun? Nggak pernah itu. Sejarah sejak Republik atau negara manapun ya, sejak berdiri Republik sampai hari ini, uang itu cenderung supply-nya lebih gede. Ya. Kenapa supply-nya lebih gede? Ya karena uang itu digunakan untuk dianggap sebagai kekayaan tadi itu. Karena uang itu ya kredit. Buktinya mana? Coba kalau kita lihat Indonesia gitu ya. Indonesia kita lihat ya, top Indonesia 500 pada bulan April 2019
itu 5.700 triliun beredar. Pada bulan Januari itu 6.200 triliun. Berapa dong kalau gitu nambahnya? Kira-kira kan 500-an ya. 500 triliun. Itu. Terus 500 triliun itu kemana dong larinya? Itu juga menjadi pertanyaan yang serius gitu kan. Oke. Nah, apakah hanya Indonesia? Enggak. Rupanya Jepang sama. Terus ini Tiongkok, India sama. Lihatannya kan, coba lihat sudut tangannya kan tajam banget kan kalau dibikin sudut tangan. Ya. Itu. Inilah yang kejadian yang realita yang ada. Itu. Suku bunga juga begitu. Suku bunga Bank Indonesia pernah tinggi. Pernah pada saat krisis itu sampai 60%. Itu. Ya. Sekarang memang di antara 5,25% kalau nggak salah, kalau belum berubah. Ya. Inilah kenapa interest rate juga begitu. Interest rate idealnya gimana? Kalau di Tiongkok ini cukup bagus ya, landai. Ya. Kelihatannya. Kita itu di India cenderung turun, semua cenderung turun, ya. Walaupun ada naik turun gini, tapi kecenderungan kalau kita garis adalah garis turun. Oke. Nah, terus uang yang sebanyak itu untuk apa sih? Karena uang itu kan is power kan, tadi disampaikan. Uang adalah power. Yang punya uang itulah yang berkuasa. Oh, masa presiden nggak berkuasa? Oh, gubernur nggak berkuasa. Tetapi batasan-batasannya ada. Uang mungkin limitasinya lebih luas gitu ya. Bisa melakukan apa saja nih cenderungannya. Hanya saja tinggal etis dan tidak etis. Nah, uang itu sebetulnya kenapa masyarakatnya maju tapi salah pilih pimpinan ya, ada pertanyaan gitu. Demokrasi adalah ciptaan kapitalis. Ya. Kalau demokrasi itu one man one vote gitu ya. Nah, ini tetapi dalam kejadian selanjutnya saya simak buku Pak Gun ini larinya kemana? Apa sih yang Pak Gun ini yang tadi disebutkan kan ada macam-macam pendapat gitu ya. Tetapi saya lihat, saya catat itu bahwa sifat uang itu mengikuti kelakuan kita. Ya. Kita tuh siapa ya? Masing-masing dari kita. Gitu kan. Jadi sifat kita seperti apa? Sifat kita macam-macam kan. Dari 250 juta orang kan macam-macam. Ada yang humble, ada yang serakah, ada yang mau semuanya mau gitu kan, rakus dan tamak gitu kan, sehingga tumbuhlah ada korupsi, ada orang melakukan tindak pidana ini dan itu. Ya, kenapa melakukan seperti itu? Kenapa mereka mau melakukan seperti itu? Untuk apa coba? Apa sih yang dicari hidup ini? Coba, apa yang kita cari hidup ini sebenarnya? Apakah dunia ini akan kita bawa mati? Kan enggak? Ya, enggak kan? Nah, untuk apa dong? Tujuan kita hidup apa? Tujuan hidup kita kan bahagia dunia dan akhirat itu ya. Supaya bahagia gimana? Kita bahagia itu manakala kita mau membantu sesama kita. Membantu sesama kita seperti apa? Ya, kita ini kalau dalam bahasa agama namanya rahmatan lil alamin. Kita bermanfaat bagi sesama kita. Uang yang kita punya itu hakikatnya ada punya orang lain juga. Maka perlu sedekah. Gitu kan. Di buku ini disebutkan juga kan. Disebutkan sedekah. Nah, kelakuan ini ya. Bagaimana kelakuan bisa terbentuk? Bagaimana si A kok sampai tega mengkorupsi uang negara segitu gedenya? Ada yang sampai puluhan triliun, ada yang gede banget lah. Kok sampai teganya? Ya, sehingga negara ini kan menjadi tidak, dari stabilitas ekonominya kan kurang bagus lah gitu ya. Nah, tentunya diawali dari kita waktu masih kecil. Gitu kan. Mari kita lihat di planet ini mana sih negara yang paling bahagia? Silakan Google sendiri ya. Dari survei Lancaster University sama Washington University itu di planet ini negara yang bahagia itu sebagian ada di Eropa,
di timur itu New Zealand, terus di Kanada. Amerika sendiri masih bawah, itu ada 10 negara yang di dunia ini yang dinyatakan bahagia itu menurut versi mereka ya. Pertama itu saya akan melihat itu Finlandia ya. Memang ada Finlandia, ada Denmark, ada Luxembourg, ada Swiss gitu kan, ada Kanada, ada di Asia itu ada Brunei Darussalam sama Bhutan itu. Yang di timur itu ada New Zealand ya. Finland, kenapa Finland? Coba Bapak Ibu Google sendiri. Finland kenapa? Finland itu ya, pendidikannya terbaik, sistem pendidikan terbaik di planet ini. Cara didik anak-anak mereka generasinya seperti apa sih? Apakah hadiah Nobel berasal dari Finland semua? Enggak juga, itu malah dari mana-mana. Tetapi penduduknya adalah termasuk penduduk yang bahagia di planet ini. Saya kenapa? Karena kaitannya dengan kelakuan tadi. Kelakuan kan dibentuk dari keseharian ya, pengaruh dari lingkungan, pendidikan gitu kan. Salah satunya adalah unsur pendidikan. Kalau pendidikannya bagus ya, bagus itu seperti apa ukurannya? Anak masih kecil itu harus kita bangun karakternya. Bangun karakter itu tidak mudah. Apa di sana? Bagaimana membangun, misalnya membangun kejujuran, membangun keikhlasan, membangun kebersamaan, terus membangun rasa terima kasih, rasa syukur atas segala apa yang diterima. Karena orang pandai bersyukur itu, maka akan ditambahkan lagi kenikmatannya oleh Allah ya. Dan kalau kita ingkar, maka azabnya sangat pedih. Itu ada di dalam ajaran agama kita. Oke, jadi cara baris berbaris, cara antri kok diajarin. Coba di sini ya, orang kan rebutan gitu kan. Orang tidak bersalah, tidak mohon maaf, tidak minta maaf, tetapi malah mengucapkan kata-kata yang tidak senonoh gitu. Itu kan kelakuan ya, itu kan di bawahnya kan ada habit gitu ya, ada kebiasaan-kebiasaan yang dibentuk terus menerus. Kalau dari kecil dibentuk terus yang baik, insya Allah jadi dewasanya juga menjadi lebih baik, menjadi orang yang mengerti jati diri sebagai manusia. Mengerti jati diri sebagai manusia itu seperti apa sih? Yang tadi saya sebut, yaitu menjadi rahmatan lil alamin, bermanfaat bagi sesamanya. Karena membangun karakter itu bukan yang mudah. Sampai contoh satu saja, jujur. Kenapa jujur? Jujur itu kan bisa dipercaya. Bahkan perusahaan yang saya baca itu Soros, perusahaannya Soros, kalau mencari CEO-nya dia itu nyari 3 perkara loh. Pertama harus cerdas, kedua harus sehat, ketiga integritasnya kuat. 1 dan 2 itu kurang-kurang dikit nggak apa-apa, tapi yang ketiga nggak boleh kurang. Apa itu integritas? Integritas itu apa? Bisa dipercaya. Bisa dipercaya itu karena apa? Karena jujur. Kan gitu ya. Sekarang kita lihat bagaimana kita membangun kepercayaan itu nggak mudah itu. Ketika kecil kita lahir itu panca indera yang pertama didengar adalah pendengaran, terus penglihatan supaya kita melihat, terus akal supaya kita ngerti. Setelah ngerti kita paham kan. Setelah paham apa? Kognitif. Paham itu, kognitif itu di dunia pendidikan. Maka pendidikan tuh topnya hanya sampai kognitif, nggak sampai ke atasnya. Ke atas, di atas kognitif apa? Psikomotorik. Psikomotorik apa? Interaksi. Makanya kenapa di Finland tadi itu kecil-kecil diajarin bersosialisasi, membentuk network ya. Di kita nih nggak kurang memperoleh perhatian gitu ya. Setelah itu apa? Setelah interaksi kan timbul, oh ternyata dia melakukan sesuatu dengan jujur gitu kan. Dengan jujur, maka saya setelah dipercaya, saya bangga loh kan gitu ya, karena dia dapat dipercaya, saya bangga. Setelah bangga apa? Saya tuh cinta gitu kan. Saya cinta perusahaan ini karena bisa dipercaya, membuat peraturan, dia konsisten, dapat dipercaya, saya bangga loh. Dan saya cinta. Cinta itu apa? Nah, ini yang penting. Cinta itu sering ditafsirkan, oh saya ingin memiliki
Saya cinta NKRI milik saya ambil semuanya. Oh, enggak itu. Cinta itu willing to give. Kata siapa? Kata Merriam-Webster dalam dictionary. Coba buka nanti kan. Dalam Merriam-Webster dictionary itu, love is willing to give, mau memberi. Memberinya seperti apa? Secara ikhlas. Ikhlas itu apa? Ikhlas itu bentuknya macam-macam. Ikhlasnya Buddha. Saya melakukan sesuatu karena saya takut dicambuk, saya takut masuk neraka, maka saya ibadah. Ikhlas nggak? Ikhlas, tapi kelasnya Buddha. Pahalanya ya nggak tahu, pasti lebih kecil. Naik ke kelas karyawan. Saya melakukan sesuatu itu untuk apa? Supaya dapat pahala, supaya saya masuk surga. Kira-kira gitu kan? Supaya jadi kaya. Saya jadi karyawan. Mungkin nggak karyawan kaya. Nah, kalau karyawan yang CEO ya kaya ya. Kalau CEO perusahaan multinasional, bukan CEO karena korupsi, karena dia memang kompetensinya tinggi. Yang ketiga apa? Pedagang. Kelas pedagang itu seperti apa? Oh, saya melakukan sedekah, mikir-mikir, sedekah ini bulan apa ya? Oh, bulan Ramadan, oke, gede. Zakat mal saya keluarkan, zakat ini saya keluarkan. Boleh nggak? Boleh. Dan yang terakhir, yang keempat adalah kelasnya ulama, kelasnya pendeta, atau kelasnya pastor. Ya. Bagaimana dia hanya memberikan sesuatu itu, ya, ingin balasan dari Tuhan yang Maha Kuasa, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya melakukan itu untuk apa? Untuk memperoleh ridho, gitu kan? Ridho dari Allah itu udah ini nih, udah top, ya. Oke. Jadi seperti itu. Membangun karakter itu baru kata-kata jujur. Kata-kata jujur itu ada ikhlas. Kalau ikhlas di matematikan gimana ya? Bilangan berapapun kalau dibagi 0 ya tak terhingga kan gitu. Betul nggak? Kan gitu ya. Nah, bagaimana kita memberikan secara ikhlas? Di dalam bukunya Pak Gun ini di halaman berapa ini? Saya bacanya ada sedekah, dia nggak pakai halaman ini ya. Jadi power itu bentuknya seperti ini. Ada sedekahnya kan, ada kolaborasi. Kolaborasi itu apa? Membangun network. Bagaimana network dibangun? Ya, network dibangun itu kan saling percaya. Mungkin nggak kita bangun network? Misalnya saya dengan Bapak tiba-tiba saya tidak bisa dipercaya, mungkin nggak Bapak percaya ke saya? Pasti enggak lah. Kira-kira gitu ya. Itu kita bangun kepercayaan. Ya. Nah, tadi kan dari uang itu ujungnya di kelakuan gitu. Kelakuan itu juga membangunnya di lingkungan itu juga berpengaruh gitu kan. Bagaimana kita bangun lingkungan kita, ini juga bukan hal yang mudah gitu kan. Lingkungan yang heterogen tidak mudah dibanding lingkungan yang homogen. Indonesia itu heterogen, tidak mudah loh kita menyamakan semua penduduk Indonesia jadi satu ya. Nggak tahu, harus ada sesuatu yang bisa menjadikan dia takut kalau tidak bersatu itu ya. Coba kenapa Taiwan kuat? Karena dia takut sama Cina kan gitu ya. Itu kalau dia nggak kuat maka ditelan sama Cina kan, kira-kira gitu dari Tiongkok gitu. Jadi banyak hal yang itu bisa sisi positifnya gitu. Oke. Nah, itu dari kelakuan. Terus saya melihatnya lagi dari kelakuan yang disampaikan itu ya, kelakuan kita itu terus itu kan dari sisi kelakuan. Kita balik lagi sisi keuangan. Bagaimana kalau kita dagang? Itu kan prakteknya gimana sih orang kaya itu berdagang, atau orang bagaimana meleverage kekayaan kita? Kalau Pak Gun kan, oh ya, ini di dalam bukunya adalah bagaimana sales itu juga bisa dikreditkan, gitu kan? Logika dasarnya seperti apa? Dagang itu apa sih yang diharapkan? Ya, kalau dibangun sekolah kan ya tato ya, putaran penjualan itu tinggi kan gitu kan. Asetnya kecil nggak apa-apa, tapi turnovernya tinggi ya.
Nah, kalau turnovernya tinggi, maka asetnya juga menjadi tinggi, ya kan? Itu di dalam kreditnya kan tinggi kan, turnover tinggi, ya kan, kreditnya menjadi tinggi. Itu juga menambah kekayaan. Semakin tinggi maka bank akan memberikan kredit yang tinggi. Akibatnya apa? Kekayaan jadi tinggi, gitu kan. Nah, netnya itu nanti gimana? Pasti tinggi, akan leverage gitu di dalam laba kita gitu. Oke. Itu gambaran-gambaran daripada yang kita lihat dari bukunya Pak Gunawan yang luar biasa saya lihat. Jadi dari penjelasan saya, apa kesimpulannya? Izinkan saya kesimpulan karena waktunya juga terbatas. Jadi kesimpulannya adalah bagaimana kita meleverage lewat sales, bahwa uang itu adalah kredit, gitu kan. Dan kredit itu dibacanya juga bisa penjualan, gitu kan. Turnover, semakin kencang turnovernya, semakin tinggi kreditnya, semakin tinggi kekayaannya, kan seperti itu. Dan itu kalau kekayaan tinggi, maka portofolio investasinya juga menjadi beragam. Portofolio investasi beragam, maka akan meningkatkan kekayaan, maka akan mempercepat dari kekurangan menjadi kecukupan, gitu ya. Yang kedua adalah kelakuan. Uang itu akan mengikuti kelakuan kita, dan oleh karena itu kelakuan harus dibentuk dengan norma-norma yang positif. Norma yang positif seperti apa? Seperti yang saya jelaskan tadi kan, bagaimana negara-negara yang bahagia tadi mendidik generasinya, sehingga generasinya menjadi generasi yang, ya dalam bahasa kami adalah rahmatan lil alamin, menjadi jati dirinya. Jati diri yang baik adalah jati diri yang bermanfaat bagi sesamanya, gitu kan. Kalau bagi sesamanya bermanfaat, bisa menolong banyak orang, maka itu menjadi kasanah tersendiri bagi yang bersangkutan. Saya kira demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.